Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, pada kunjungan ke BRIN KST B.J. Habibie di Tangerang Selatan, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Himatul Aliyah menegaskan bahwa Badan Riset dan Inovasi Nasional harus memiliki target-target tertentu agar penyebaran hasil penelitian lebih masif lagi. Badan Riset dan Inovasi Nasional harus memiliki target-target tertentu agar penyebaran hasil penelitian lebih masif lagi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Himatul Aliyah saat mengunjungi BRIN KST B.J. Habibie di Tangerang Selatan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Himatul Aliyah juga memberikan dukungan kepada BRIN dengan mendorong anggaran untuk meningkatkan hasil riset dan inovasi di era digital saat ini. Yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, tetapi juga kami juga memberikan masukan kepada BRIN agar ada target-target tertentu sehingga penyebarannya lebih masif lagi hasil-hasil penelitian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terkait dengan hasil riset dan inovasi ini. Kami dari sisi DPR, dari sisi anggaran juga akan mendukung bila memang memerlukan tambahan dukungan anggaran. Lebih lanjut, anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Kadafi menyatakan BRIN harus melakukan riset untuk melahirkan keilmuan dalam penanganan bencana, terutama dalam fase darurat karena Indonesia sangat rentan terhadap bencana. Kita berharap BRIN ini bisa mendapatkan alokasi yang cukup luar biasa karena kita ketahui bahwa hampir semua negara sangat fokus dalam bidang riset dan inovasi. Dan kita ketahui bahwa kita punya wilayah yang cukup luas dan juga punya kekayaan dan juga potensi daerah yang berbeda-beda. Tentunya segala potensi-potensi yang ada itu harus kita kembangkan dan menjadi keunggulan setiap daerah-daerah masing-masing. Dari Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Muhammad Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Tim Pengawas Bencana DPR RI Ahmad menilai penanganan awal erupsi Gunung Semeru di Lumajang telah berjalan baik, serta meminta pemulihan sarana publik dan lahan terdampak harus segera dilaksanakan oleh kementerian terkait. Anggota Tim Was Bencana DPR RI Ahmad menilai penanganan awal erupsi Gunung Semeru di Lumajang telah berjalan baik. Namun ia menegaskan pemulihan sarana publik dan lahan terdampak harus segera dilaksanakan oleh kementerian terkait. Pada kunjungan kerja spesifik ke Lumajang, Ahmad menerima laporan bahwa evakuasi warga berlangsung lancar dan BNPB telah menyalurkan bantuan darurat sejak hari pertama. Sudah Ibu Bupati Lumajang menyampaikan bagaimana penanggulangan terhadap bencana ini, kami kira sudah cukup baik ya, terutama evakuasi. Kita syukur alhamdulillah tidak ada korban jiwa ya, hanya beberapa orang kecelakaan dan dilaporkan. Kemudian mereka juga ditampung tempat yang tidak jauh dari situ. Kemudian juga dari BNPB pusat terus langsung turun ke lapangan dan memberikan bantuan yang sangat diperlukan ya, seperti makanan siap saji, selimut, tenda, air bersih. Dan kami kira ini kami dari pengawas cukup penanganan cukup bagus, penanganan cukup tanggap, cukup cepat, sehingga masyarakat kita diharapkan tertolong dengan kejadian ini. Dan tadi Ibu Bupati juga menyampaikan setelah kejadian ini tentu ada rehabilitasi terhadap dampak daripada erupsi ini, antara sarana prasarana seperti jembatan, bangunan sekolah. Ahmad akan menyampaikan temuan lapangan kepada Kemendikbud, PUPR, dan kementerian teknis lainnya untuk mempercepat perbaikan jembatan, sekolah, fasilitas umum, serta pemulihan 3.000 hektar sawah yang terdampak erupsi. Dari Jawa Timur, Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik Novianti sebagai pejabat fungsional analis legislasi ahli utama yang merupakan jabatan tertinggi dalam rumpun analis legislatif di lingkungan Sekjen DPR RI.
Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, capaian sebagai jabatan analis legislasi ahli utama yang telah melalui proses yang panjang dan juga ketat diharapkan dapat menjadi pemicu semangat bagi ASN muda untuk terus berkiprah hingga puncak jabatan tertinggi. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar melantik Novianti sebagai pejabat fungsional analis legislasi ahli utama yang merupakan jabatan tertinggi dalam rumpun analisis legislatif di lingkungan Sekjen DPR RI. Dalam sambutannya, Indra menyampaikan capaian sebagai jabatan analisis legislasi ahli utama tidak hanya dinilai dari angka kredit, tapi juga dari loyalitas, kapasitas, dan kompetensi, serta telah melalui proses panjang yang sangat ketat. Jabatan analis legislasi ahli utama merupakan pengakuan negara atas kompetensi, pengalaman, dan dedikasi seseorang dalam mendukung fungsi legislasi. Ia berharap pencapaian tersebut dapat menjadi pemicu semangat bagi ASN muda untuk terus berkiprah hingga puncak jabatan tertinggi. Jabatan-jabatan fungsional utama ini kan untuk memperkuat lini-lini organisasi yang ada di sekitar jenderal ya. Tentu dukungan kepada Dewan itu kan membutuhkan satu tim SDM yang berkualitas. Saya kira capaian-capaian jabatan fungsional utama ini adalah untuk juga memberikan semangat bagi tim yang lain dan teman-teman muda untuk berkiprah di jabatan fungsional setinggi-tingginya gitu ya. Sehingga itulah negara pemberi penghargaan pada siapapun dengan jenjang yang maksimal. Tentu itu dicapai dengan tidak mudah ya. Karena itu juga diukur dari berbagai ukuran ya. Lebih lanjut, Indra menyampaikan peran analis legislatif semakin vital mengingat dinamika kerja parlemen dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan intensitas dan kompleksitas. Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rangka proses harmonisasi dan meaningful public participation untuk menghadirkan undang-undang hak cipta yang berkeadilan bagi pelaku seni, industri musik, perhotelan hingga sektor UMKM, Badan Legislasi DPR RI dorong kehadiran negara melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, tingkatkan sosialisasi dan edukasi serta mengevaluasi mekanisme penarikan royalti agar terwujud keadilan dan manfaat bagi seluruh pihak dan industri kreatif. Dalam rangka proses harmonisasi dan meaningful public participation untuk menghadirkan undang-undang hak cipta yang berkeadilan, DPR RI mendorong kehadiran negara melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, meningkatkan sosialisasi dan edukasi, serta mengevaluasi mekanisme penarikan royalti agar terwujud keadilan dan manfaat bagi seluruh pihak dan industri kreatif. Anggota Badan Legislasi DPR RI Umbu Kabunang menegaskan, revisi Undang-Undang Hak Cipta harus berlandaskan keadilan. Sistem penarikan royalti
tak boleh hanya menguntungkan lembaga manajemen kolektif atau LMK. Menurutnya, dalam mekanisme royalti perlu mengedepankan keadilan dan keseimbangan, di mana seluruh sektor yang berkaitan, baik pencipta lagu, industri musik, LMK, hingga pelaku UMKM, diuntungkan dalam menikmati karya musik. Kami menitik beratkan kepada bagaimana tata cara penarikan yang benar. Bagaimana kita mengatur besaran royalti, menentukan besaran royalti. Ini harus ditentukan berdasarkan kesepakatan. Sebagai contoh, di perhotelan berarti harus dibangun kesepakatan dengan asosiasi perhotelan, kafe, lembaga asosiasi konser musik dan lain-lain. Jadi kita menarik hak daripada pencipta lagu, tapi tidak meninggalkan pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor lain. Jadi kita melindungi hak pencipta, tapi juga kita melindungi industri lain. Nah ini yang kita mau mengatur. Lebih lanjut, Umum mendukung keberadaan lembaga manajemen kolektif nasional dalam mekanisme penarikan royalti. Namun akuntabilitas dan transparansi pengelolaan royalti harus menjadi prioritas. Hilman dan Rian, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, menerima kunjungan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Cina, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan komitmen penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dengan Cina. Menerima kunjungan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Tiongkok, Wan Huning, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan komitmen penguatan kemitraan strategis antara Indonesia dan Tiongkok. Usai pertemuan tersebut, Puan Maharani menyampaikan memasuki 75 tahun hubungan Indonesia-Tiongkok menjadi momentum untuk meningkatkan kerjasama di berbagai sektor, di antaranya bidang ekonomi dan perdagangan. Selain itu, Puan juga mendorong penguatan peran lembaga legislatif antara kedua negara dalam mendukung hubungan bilateral. Terlebih, saat ini DPR RI baru saja membentuk grup kerjasama bilateral dengan Parlemen Tiongkok. Banyak hal yang tentu saja harus ditingkatkan, bukan hanya ekonomi atau perdagangan, namun juga bagaimana kemudian persahabatan antara kedua negara juga harus ditingkatkan. Dan bagaimana kemudian parlemen juga harus berperan aktif dalam meningkatkan hubungan di antara kedua negara. Juga kita harus bisa bertukar pengalaman tentang tugas di parlemen masing-masing, karenanya memang DPR baru saja membuat GKSB antara anggota Parlemen Indonesia dan Tiongkok untuk bisa dilakukan supaya bisa bertukar pengalaman dan bisa menjadi jembatan dengan mitra-mitra strategis yang ada di Tiongkok juga di Indonesia. Wang Huning berharap pertemuan tersebut semakin mempererat kemitraan antara Indonesia dan Tiongkok di masa mendatang. Dalam pertemuan tersebut, ia juga menyampaikan duka cita dan simpati atas sejumlah bencana alam yang terjadi di Indonesia baru-baru ini. Dodi dan Arif, TVR Parlemen, melaporkan. Di tengah denyut Nusantara yang tak pernah padam, DPR RI berdiri sebagai penjaga arah, memastikan setiap langkah pembangunan menguatkan tulang punggung ekonomi Indonesia. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli.
Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Pemirsa, dengan semangat menjaga denyut Nusantara, DPR RI mempersembahkan komitmennya untuk menguatkan tulang punggung ekonomi Indonesia melalui kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat. Dan inilah ikhtiar besar DPR RI, memastikan Indonesia berdiri tegak menghadapi tantangan zaman yang menjadi negeri yang kuat, mandiri, dan juga menopang harapan bagi seluruh rakyat, terutama melalui pemberdayaan UMKM yang menjadi jantung produktivitas rakyat. Simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Usaha mikro kecil dan menengah yang terdiri dari toko kelontong, warung makan, bengkel motor, hingga usaha pertanian dan perikanan acap kali disebut sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM itu tercatat sebagai penyumbang terbesar terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Dalam dokumen IMF Country Report 2024, sektor UMKM yang berjumlah 64 juta berkontribusi sebesar 60% untuk PDB Indonesia. Persentase itu menggambarkan putaran uang di lingkup UMKM yang menembus angka fantastis sekitar 13.000 triliun rupiah. Sayangnya, kedikdayaan UMKM dalam ekonomi belum sepenuhnya mendapat karpet merah dari pemerintah. Kebutuhan kredit ringan bagi pengembangan usaha UMKM dirasakan masih bertepuk sebelah tangan. Salah satu indikasi adalah meningkatnya minat pelaku usaha terhadap pinjaman online atau pinjol dibandingkan kredit usaha rakyat atau KUR. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, lebih dari 15 juta peminjam yang sebagian di antaranya UMKM memilih untuk menggunakan pinjol. Angka pinjamannya secara total mencapai 87,61 triliun rupiah. Kemudahan akses pinjol menjadi daya tarik UMKM meski tinggi resiko dan beban bunganya berat. Badan Akuntabilitas Keuangan DPR RI menilai kondisi ini menjadi tantangan pemerintah untuk menciptakan penyederhanaan akses terhadap KUR. Karena kemudahan pinjol ini terhadap akses kreditnya, akhirnya KUR mulai kurang peminat dalam tanda kutip ya. Nah, di situ kami BAKN DPR hadir untuk memastikan betul bahwa tata kelola atas kredit KUR ini, terutama di Permenko-nya, terutama di sistem Kementerian Keuangannya harus tepat. Karena jangan sampai masyarakat yang sedang berusaha, sedang merintis, pinjam dipinjol dengan bunga yang super, kalau dikasih korporasi aja mungkin nggak mau, para pelaku bisnis korporasi. Apalagi masyarakat kecil yang mereka ibarat sedang merintis, sedang tumbuh. Menghadapi tantangan kebutuhan permodalan usaha, berbagai inovasi pembiayaan pun terus berkembang. Pembiayaan security crowdfunding atau pembiayaan yang bersumber dari urun dana masyarakat dimanfaatkan UMKM sebagai alternatif sumber pendanaan. Metode ini melibatkan masyarakat luas dengan cara membeli sekuritas seperti saham, obligasi, dan sukuk melalui platform online. Skema ini bahkan diminati lebih dari 190.000 investor di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan data OJK, total dana yang dihimpun dari wilayah tersebut mencapai 24,9 miliar rupiah. Namun Komisi 11 DPR RI menilai investor security crowdfunding memiliki resiko tinggi. Kalau levelnya level UMKM misalkan ya, OJK bisa membuat satu sistem dashboard pemantauan terkait dengan kinerja bisnis UMKM tersebut, sehingga itu bisa secara langsung dilihat oleh para pemodal di level SCF itu. Ya saya kira itu bisa mengurangi resiko. Jadi SCF itu potensial untuk UMKM gitu, tetapi risiko gagal bayarnya juga tinggi gitu ya. Makanya ini perlu tingkat survival UMKM SCF di daerah itu saya kira juga perlu datanya diperbaiki. Kemudian OJK perlu juga untuk mendorong bank-bank daerah itu ikut membiayai UMKM, dan memang kan sudah ada dorongan gitu ya dari pemerintah untuk lebih merhatikan UMKM. Bukan hanya soal kemudahan dan besaran kredit, tetapi pemerataan penyaluran juga perlu diperhatikan. Sebab pertumbuhan ekonomi akan berdampak luas jika tersebar merata ke seluruh daerah.
Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya peran Bank Pembangunan Daerah dalam membantu akses permodalan pelaku usaha kecil. Nah, BPD ini diharapkan karena ada di wilayah, tentu mereka bisa menjangkau lebih dalam lagi kepada pelaku-pelaku industri karena memang mereka dari wilayah yang bersangkutan. Dia tahu karakteristik wilayah, kemudian local wisdom, kemudian bagaimana cara menganalisa sebuah kredit. Diharapkan mereka akan lebih paham, jangan sampai kalah dengan bank-bank umum dan bank-bank yang lebih besar. Kan sudah ada POJK yang baru nih, POJK 19 nomor 25, sehingga kemudahan akses kredit ini diikuti oleh kinerja perbankan yang agresif. Komisi 11 DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Melalui optimalisasi kebijakan kredit, diharapkan pelaku usaha dapat tumbuh lebih cepat, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan. Pemirsa, Jalan Tunjungan menjadi salah satu ikon wisata malam hari di Surabaya dengan suasana kota yang semakin hidup dan juga bercahaya. Betul sekali nih Vincent dan juga pemirsa, di sepanjang Jalan Tunjungan kita dapat menemukan beragam kuliner, spot foto hingga bangunan bersejarah yang menjadi daya tarik tersendiri. Nuansanya yang menggabungkan unsur modern dan juga heritage membuat kawasan ini semakin digemari oleh wisatawan maupun warga lokal. Dan kami hadirkan informasinya sesaat lagi usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Pemirsa, berbicara mengenai Jalan Tunjungan, kini jalan tersebut semakin ramai dengan festival kuliner, kegiatan komunitas hingga pentas seni yang menjadi magnet wisata malam di Surabaya. Dan gemerlap lampu kota dan deretan bangunan heritage juga menjadikan kawasan ini sebagai spot foto favorit bagi para pengunjung. Langsung saja nih pemirsa dan juga Vincent, tanpa berlama-lama lagi mari kita saksikan pesona wisata malam di Jalan Tunjungan dalam segmen Intips. Informasi dan tips berikut ini.
Sebagai kota metropolitan, tentunya Surabaya memiliki pesona yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang berbondong-bondong ke kota ini. Apalagi Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Wisata yang bisa diekspos juga sedemikian rupa. Selain tempat-tempat bersejarah, gedung tua atau museum, beberapa jalanan di kota ini juga menyimpan ceritanya sendiri. Salah satunya adalah Jalan Tunjungan yang terletak di pusat kota. Selain jalan bersejarah, Jalan Tunjungan juga merupakan kawasan komersial. Di sepanjang Jalan Tunjungan berdiri tempat-tempat untuk berbisnis seperti kafe, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan masih banyak lagi. Status Jalan Tunjungan sebagai kawasan komersial sudah ada sejak abad ke-20. Seiring berkembangnya zaman, Jalan Tunjungan pun disulap menjadi semakin modern untuk menambah daya tarik bagi wisatawan. Di sepanjang Jalan Tunjungan juga dihiasi ornamen lampu. Selain itu, ada juga kursi-kursi di trotoar sehingga masyarakat bisa duduk santai sambil menikmati keindahan malam di sekitar Jalan Tunjungan. Pada malam hari, sepanjang Jalan Tunjungan tidak pernah sepi. Selain kendaraan yang melintas, jalan ini juga dipenuhi orang-orang yang datang ke sana, mulai dari muda-mudi hingga orang tua. Entah untuk nongkrong di restoran, berselfie ria, ataupun sekedar jalan-jalan biasa. Oleh karena itu, waktu paling tepat untuk berkunjung ke Jalan Tunjungan yaitu pada malam hari. Saking ikoniknya Jalan Tunjungan, sampai-sampai ada lagu berjudul Re Ayo Re, ciptaan Is Haryanto yang sempat dipopulerkan oleh penyanyi Mus Mulyadi. Lagu tersebut bercerita tentang pengalaman seseorang menikmati keindahan Jalan Tunjungan. Di belakang saya ini backgroundnya ada tulisan Tunjungan. Nah ini posisinya kita di Jalan Tunjungan Surabaya ya. Nah kesan saya sudah sering ke Surabaya, baru kali ini juga saya keluar malam, ada waktu, cuacanya bagus, kita makan ya, tempat kuliner. Ini ada pedestrian nih, tempatnya bagus, bisa buat santai, anak-anak muda bisa nongki-nongki di sini, dan ini lebih bersih, lebih tertib. Suasana memang agak macet tapi normal lah, lancar gitu. Tapi berarti bagus Pak ya tempatnya? Bagus, ini kalau yang ke Surabaya mungkin tahunya kan Jogja ya, kawasan Malioboro, ini mirip-mirip. Ini sepeninggalnya Ibu Risma dulu udah lebih tertata, jauh lebih bagus. Salam buat kawan-kawan yang dari Jakarta, dari kota-kota lain, untuk kalau ke Surabaya mampir, jalan, luangkan waktu, kuliner di jalan-jalan sekitar Jalan Tunjungan ini. Tulisan Tunjungan itu, Jalan Tunjungan. Oke. Tak hanya sekedar suguhan kuliner UMKM dan pertunjukan seni budaya yang disajikan di Jalan Tunjungan, namun jalan yang memiliki panjang 863 meter ini juga dikoneksikan dengan 12 objek destinasi wisata heritage di kota Surabaya. Jadi makin lengkap kan kolaborasinya? Kedepannya semoga semakin banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke Surabaya, khususnya Jalan Tunjungan. Upaya ini diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi jangan lupa mampir ke Jalan Tunjungan ya kalau pemirsa ke Surabaya. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Vincent Ali dan rekan saya Nazia Sudirja, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.